Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis on the Spot. Seperti biasa, kalau on the spot artinya kita ngajak pemirsa untuk jalan-jalan. Kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol dengan sebuah perusahaan, perwakilan perusahaan yang lagi booming nih, saat ini lagi booming. Dan kalau kita flashback, sebetulnya ini adalah perusahaan yang merupakan representasi dari ajakan presiden kita, Bapak Jokowi Widodo, yang mengajak para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Tentunya investasi yang mampu untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, kenapa saya katakan bahwa tamu-tamu saya adalah lagi hits? Karena memang lagi jadi perbincangan saat ini. Kenapa dan bagaimana? Sebelum kita bicara yang hitsnya, saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan 3 orang narasumber saya yang mewakili dari PT Indonesia Bakery Family. Apa itu Indonesia Bakery Family atau kita singkat menjadi IBF? Di sini ada Bapak Kemas Ahmad Yani. Jabatan beliau ada sebagai Head Legal dari PT IBF, dan ada Ibu Julika Susi Susanti. Beliau adalah sebagai Head Koordinator Produksi, dan ada Pak Gasilan. Beliau adalah sebagai Head QC. Nah, ini PT Indonesia Bakery Family. Bakery pasti perrotian. Kalau Anda lihat produk di depan, inilah yang diproduksi. Nah, kita flashback dulu, Pak. Kalau kita bicara PT IBF, itu masuk atau berdiri di Indonesia tahun berapa ya, Pak? Baik, terima kasih. Siap. PT IBF atau Indonesia Bakery Family itu berdiri 2017. Betul sekali bahwa kami investasi di Indonesia itu dan roti atau kue itu ya memang pemerintah mengingatkan kita pada investasi sesuai dengan bidangnya. Itu sejak 2015. Sekarang mungkin sampai jalan di bidang kita. Baik, untuk kita tadi mengatakan bahwa investasi yang diharapkan adalah investasi yang padat karya, yang melibatkan banyak pekerja. Nah, kalau PT IBF sendiri saat ini setelah 7 tahun berkiprah, itu posisinya berapakah yang sudah tenaga kerja yang sudah terserap, dan apakah kadang-kadang kalau investasi asing ya Pak ya, investor orang suka juga jangan-jangan bawa pekerja dari luar gitu kan, dan orang di sekitar hanya kebagian nonton saja, itu seperti apa? Betul. Jadi memang kebijakan pemerintah itu khusus untuk tema yang masuk. Pertama harus berdampak positif kepada devisa negara. Yang kedua dampak positif pada lingkungan wilayah di mana perusahaan itu berada. Sektor realnya adalah tentang masalah tenaga kerja. Kami sudah berkomitmen, itu dampak positifnya adalah kami bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah desa dan wilayah antara kecamatan 1, kecamatan 2, dan ini kecamatan 3. Sehingga untuk rekrutmen karyawan yang sampai saat ini sudah mencapai 3.500 itu adalah warga sekitar. Warga sekitar, yaitu Cicalengka, Majalaya, dan daerah Garut sedikit. Sehingga dampak ini betul-betul menjadi sangat terasa oleh masyarakat setempat. Karena kita ketahui dalam situasi sekarang ini lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya usia-usia produktif kira-kira. Baik, artinya beberapa tenaga kerja sudah rutin. Lalu bahan baku Pak, ini kan roti ini kan ada gandum, ada macam-macam. Mungkin kalau istri saya tadi mencoba ya, pemirsa mencoba, ada isinya itu kaya gitu lah, ini kan pasti juga ada hal-hal yang sifatnya di lokal. Apakah juga menyerap UMKM sekitar atau bagaimana Pak? Ya mungkin untuk masalah bahan
bahan kami itu ya sekali lagi dari karena bahan-bahan kami juga kita pakai itu adalah yang memang premium yang memang sudah yang tidak bagus dan sebagainya. Sementara ini kita tadi untuk yang untuk produk-produk yang sudah bisa kita secara kualitas dijamin ya dengan merek-merek yang sudah ada. Sementara ini untuk bahan-bahan untuk wilayah itu sementara ini belum ada yang ditutup. Sementara kita dengan brand-brand yang sudah punya nama dan sudah kita percaya tentang kualitas dan Ya, produk di sekitar kita juga, perusahaan di Indonesia juga. Baik. Nah, sekarang ke Ibu Juleka ya, yang koordinator produksi. Ya. Ibu, ini kan sebetulnya jenisnya tidak terlalu banyak ya, kalau roti Auka, tetapi itu hit sampai bisa penyebarannya seluruh Indonesia. Iya, betul. Mungkin bisa di-share ke kita. Kenapa produknya tidak banyak, tetapi produksinya bisa banyak begitu lah. Ke seluruh Indonesia, kayaknya ke pelosok-pelosok, Carlsen ini termasuk yang diserang oleh produknya dengan brand Auka ini. Jadi kami itu punya produk roti gulung, roti gulung, roti panggang, sama cookies. Oke, ini cookies. Cookies yang itu roti panggang, roti gulungnya belum ada ya. Belum sampai ke sini mungkin roti gulungnya ya. Jadi seperti diketahui bahwa kita memang sudah dijelaskan ya sama Pak Kimas juga kalau kita harus di harga yang terjangkau. Pabrik segitu besarnya, karyawan segitu banyaknya, jadi produknya juga global, banyak produknya ya. Jadi meskipun itemnya itemnya sedikit, tapi jumlahnya banyak diproduksi dalam jumlah banyak dari beberapa pabrik tentunya. Nah itu mungkin karena itu jadi sampailah ke Banjarmasin. Kayaknya ke seluruh Indonesia sampai ini Bu. Penggemarnya banyak lagi. Penggemarnya banyak ya. Khususnya untuk pengajian-pengajian memang ya untuk yang majelis-majelis taklim seperti itu memang penggemarnya seperti itu. Baik, kita bicara pricing ya. Karena ini pricingnya ini kan tidak ada di retail ya, tidak ada di retail tapi ada di pasar-pasar tradisional malah yang pedagang-pedagang kecil. Dan itu pastinya harganya bersaing dengan produsen-produsen lokal yang juga mungkin memproduksi ini. Ini kebijakannya seperti apa nih mungkin Pak Kemas dan juga Ibu? Jadi begini Bu, perlu kami sampaikan memang ini adalah strategi dari perusahaan yaitu progresif dalam pengertian pemasaran juga segmen yang kita akan ambil itu adalah untuk roti-roti produk ini adalah menengah ke bawah dengan bahan yang tadi sudah sampaikan bahwa ini adalah premium kualitas bagus lalu dengan harga terjangkau. Jadi kami pun punya misi bagaimana untuk masyarakat kalangan ini bisa merasakan menikmati roti yang bagus dan sudah sehingga dengan sistem distributor penyusuran kita semua tersebar khususnya untuk kalangan sehingga tidak ada kami memasarkan di teritori itu sendiri. Jadi ibu kalau mencari itu tidak ada di tempat-tempat yang ada itu adanya di pasar tradisional yang langsung distributor dan agen itu menyalurkan langsung kepada masyarakat. Tadi bicara distributor dan agen, agennya di setiap wilayah itu ada ya? Ada. Berjenjang, tapi sifatnya bukan MLM kan? Ya, gitu. Kalau MLM, terus sampai ke konsumen bisa sudah sangat mahal ya. Jadi itu distributor langsung ke harganya bisa sama nggak sih se-Indonesia atau ada beda wilayah? Itu ongkir gitu ya? Saya rasa tidak mungkin perbedaan tidak terjadi antara harga pabrik dengan di pasaran tergantung mungkin wilayahnya sejauh itu sudah kita serahkan kepada distributor, agen, toko seperti itu. Ini view lagi masalah bisnis semua sudah mencapai itu. Sekali lagi tidak akan begitu jauh lah. Baik, pemirsa,
Itu tadi kita sudah bicara produk, tadi tim produksinya, ini ada tim quality control yang juga mungkin bicara. Sebagai banyak prasyarat, kan sekarang di Indonesia itu namanya produk pangan, food factory, itu pasti ada sesuatu yang harus di. Nah, kalau kita melihat di sini kan sudah ada logo ada ini kan. Karena kan memang pertanyaan, benerankah atau hanya saat sampling saja? Nah ini pihak QC mungkin bisa cerita Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awal itu kita melakukan pendaftaran di BPOM. Sistemnya sudah elektronik dengan disebut Kirek. Itu semuanya kita sampaikan, komposisi komplit semuanya. Berikut juga dengan spesifikasinya. Jadi spesifikasi misalnya kita menggunakan terigunya produksi apa, sudah terdaftar belum? Gitu. Detail gitu ya Pak? Detail sekali, kita sampaikan kepada Badan POM, kemudian dievaluasi oleh Badan POM, sehingga kita mendapatkan itu yang MD. MD itu makanan dalam negeri, kalau makanan luar mungkin itu juga ML ya. Nah, itu jadi kita evaluasi di situ. Ya, apa yang kita sampaikan itu harus disampaikan juga kepada konsumen. Jadi tidak ada perbedaan apapun. Kita menggunakan terigu ya kita cantumkan terigu. Ada hal-hal yang berkaitan dengan alergen ya kita sampaikan di situ. Makanya di situ ada konsumsi berlebihan mengakibatkan efek laksatif. Itu sebetulnya efek dari penggunaan pemanis sorbitol gitu loh. Nah, itu semuanya kita sampaikan Bu. Kita sampaikan. Dan kita dari QC selalu menjamin produk-produk kita akan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kita semuanya saya sampaikan di situ. Komposisinya, spesifikasinya, ya mungkin tidak tercantum kalau spesifikasi tidak masuk di dalam label, tapi artinya supaya diketahui oleh BPOM sebagai evaluator. Dan kalau searching di link BPOM pasti ada ya? Ya, itu artinya dokumen-dokumen itu dipegang oleh BPOM. Kita kita sampaikan ke BPOM supaya BPOM mengetahui persis bahwa bahan baku ini adalah aman digunakan, proses produksinya bagaimana, sampai akhirnya kita dikeluarkanlah nomor MD itu. Jadi dipastikan aman lah. Baik, Pak Kemas, Ibu Juleka dan Pak Gasilan, Anda mewakili PT IBF itu memasuki wilayah pertarungan yang rawan karena produknya massal, langsung berhead to head dengan produksi yang juga mungkin ada produksi rumahan masyarakat, UMKM. Nah ini pasti akan menjadi masalah. Nah seperti apa masalahnya kita akan kembali, masih kita ulik dari 3 perwakilan dari PT IBF. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, ketika sebuah investasi betul menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyak, tetapi produknya ternyata menjadi produk yang massal, yang head to head dengan produksi mungkin produk rumahan, mungkin produk UMKM yang kalau toh agak sedikit pabrik tapi kecil begitu kan, harganya sangat terjangkau, kualitinya luar biasa, pasti akan menimbulkan gesekan. Nah, Pak Kemas, bagaimana Anda menghandle ini? Karena kita tahu juga ini sudah mulai meletup-letup nih, sudah mulai ada problem-problem itu. Apa yang dilakukan terkait ini? Itu memang konsekuensi di lapangan pasti ada. Karena itu kan ini menyangkut masalah sektor pasar dari yang sudah eksis hingga tidak kami datang. Soalnya ini bersifat umum, di mana itu agak sedikit tergerus, bukan sentuh sektor pasar dia merasa bersaing dengan semua. Tapi kembali lagi pada masalah strategi kita. Memang yang perlu dipahami oleh masyarakat ini masalah produk yang memang berbeda sama mungkin roti pada umumnya, produk roti pada umumnya.
yang sehingga nanti akan muncul satu kekuatannya, kedua tentang masalah kualitasnya, karena memang produk-produk yang lokal atau yang memang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan kecil itu juga tidak diikuti dengan bagaimana dengan masalah pengolahannya, produksi rotinya itu sendiri, plus juga dengan teknologi tentang masalah pengemasan dan sebagainya. Sehingga yang muncul ya seperti itu tadi, ini yang akan diserang itu yang akan kok berbeda sama produk kami gitu kan. Tapi itu bisa dijelaskan karena begini Bu. Kalau kita bicara tentang masalah kekuatan, sebetulnya ini beberapa umum di luar negeri. Yang masalah 3 bulan atau lebih itu ada, bahkan di Indonesia pun banyak. Tapi ya betul sekali, karena ini yang sekarang sedang viralnya adalah roti kami, sehingga kamilah yang menjadi yang disorot. Pada kiri kanan produksi yang lain juga ada yang itu sejenis, dan itu merupakan produk olahan roti juga 3 bulan. Jadi sebetulnya untuk mensiasati itu memang kami juga masalah tentang pasar, masalah tentang masalah distribusi dan sebagainya kita dari bawah. Tapi sekali lagi niat kami adalah sedikit mulia, boleh dikatakan. Bagaimana masyarakat kecil, masyarakat bawah bisa menikmati produk yang begitu berkualitas, yaitu dengan bahan-bahan yang premium dengan harga terjangkau. Kira-kira itulah. Baik. Dan mudah-mudahan masyarakat juga paham, dan mudah-mudahan juga dari teman-teman atau yang memang ruang lingkup berproduksi juga di dalam bidang produksi roti, ya bisa memahami dan memaklumi bahwa memang kami dalam memproduksi itu berbeda gitu kira-kira. Demikian Bu. Baik, ini menjadi menarik. Pemirsa, kita sudah tahu bahwa beberapa waktu terakhir produksi dari roti Auka ini tengah disoal karena dianggap menggunakan pengawet yang biasa digunakan bukan untuk makanan. Diduga seperti itu dan booming, media-media memberitakan, bahkan pada akhirnya PT Indonesia Bakery Family harus melakukan klarifikasi. Bicara pengawet yang bukan pada tempatnya, gitu kan. Sebetulnya ya ini namanya tadi bicara persaingan, bisa saja bisa persaingan, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah fakta dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi produksi dan juga quality control itu bagaimana bisa menjelaskan apa yang ditudingkan itu tidak terjadi dan tidak dilakukan, itu seperti apa? Faktanya memang kami tidak memakai itu, tidak memakai natrium dehidroasetat. Sesuai dengan apa yang tercantum di label ya, karena komposisinya itu tidak tercantum itu dan kami tidak menggunakan itu karena Badan POM selalu mengawasi ya. Setelah kami mendapatkan nomor izin edar itu, Badan POM mengawasi kami baik di peredaran maupun di produksi. Kalau di produksi misalnya Badan POM datang ke sarana produksi terus mengawasi, melihat mulai dari bahan baku sampai ke itu secara periodik pasti akan ada random dan itu tidak memberitahukan. Jadi sidak ya istilahnya, mendadak, selalu mendadak. Kalau diberitahukan bukan pengawasan ya namanya ya, gitu seperti itu. Baik. Dan sesuai dengan klarifikasi dari Badan POM juga kami tidak menggunakan itu. Baik. Di Pak Gasilan, Anda di quality control nih yang paling diserang ini setelah diproduksi, bahwa roti produksi yang Anda awasi ternyata mengandung zat berbahaya, itu klaim yang menyerang Anda. Lalu tadi bahwa ada BPOM dan lain sebagainya. Di internal Anda sendiri bagaimana membuktikan atau mempublikasikan ini selain tentunya melalui legalnya gitu lah. Itu bagaimana? Kita mengevaluasi dari mulai bahan baku. Bahan baku tadi saya sampaikan, karena bahan baku ini akan disubmit ke sistem diregistrasi. Jadi kita harus sistemnya begitu ya, nggak mau model campur-campur tapi ada sistem gitu. Enggak, kita harus sampaikan. Jadi sebelum produk itu beredar itu harus didaftarkan dahulu. Begitu mendapatkan izin edar baru kita
namanya izin edar, jadi kita boleh mengedarkan itu. Baik. Kita pastikan itu. Dan tadi disampaikan Bu Susi kalau Badan POM sudah mengambil suatu pengujian dan sebagainya. Itu memang ranahnya Badan POM. Jadi Badan POM adalah kompeten authority yang melalui perundang-undangan itu diberi wewenang untuk mengawasi, bahkan mengambil sampel. Jadi kalau kita sudah melakukan produksi dengan data-data yang kita sampaikan tanpa ada miss sedikit pun, itu dipastikan akan dikeluarkan izin edar. Dan Badan POM sebagai kompeten authority dia akan mengevaluasi. Bukan hanya mengujinya, tapi mengambil sampelnya pun sangat penting. Kalau diambil sampel orang lain, itu ya itu jadi polemik nanti. Jadi Badan POM mengambil sampel, menguji. Karena yang mengeluarkan izin adalah Badan POM, bukannya lembaga lain. Itu adalah ranahnya Badan POM. Jadi kita percayakan sajalah kepada ahlinya. Kalau di Badan POM sebagai ahli yang diberi mandat oleh negara ini, oleh undang-undang ini untuk menguji, mengumumkan, bahkan mengambil sampel, kita serahkan saja kepada yang ahlinya. Yang ahlinya. Baik. Pak Kemas, ini menjadi menarik ketika tadi bahwa di awal BPOM sudah keluarkan izinnya sudah oke, halalnya sudah oke, lalu secara random akan ada pengecekan, tetapi kan terjadi gonjang-ganjing nih Pak, terjadi gonjang-ganjing sehingga akhirnya BPOM pun mengeluarkan statement, ya kan, mengeluarkan statement yang mengklarifikasi terkait yang beredar di luar. Itu BPOM sampai mengeluarkan statement, apakah karena permintaan internal atau justru keresahan masyarakat yang melaporkan ke BPOM? Perlu dijelaskan dan ditegaskan di sini. Jadi tadi Pak Presiden bahwa badan mobil RI itu badan independen, badan yang tidak bisa diintervensi maupun kita kendalikan. Beliau badan ini berdiri sesuai dengan kewenangannya. Ya, kita pun tidak tahu bagaimana yang dilakukan, bagaimana terkait dengan permasalahan ini. Kalau Ibu mengikuti bahwa memang permasalahan ini diangkat oleh yang memang tidak punya wewenang. Ini kan masalah pangan, yang dirugikan itu adalah konsumen atau manusia. Otomatis leading sektornya itu adalah lembaga konsumen. Itu tadi. Makanya di sana dia dengan merujuk dengan ada pemberitaan hasil lab ini itulah dan tidak punya kewenangan. BPOM diminta untuk melakukan investigasi dan mengklarifikasi. Makanya tanggal 24 Juli itu BPOM dari tanggal 10, mungkin kurang lebih dua minggu lebih lah, itu membuat terang benderang menyampaikan hasilnya, mengklarifikasi tanggal 24 itu adalah menyangkut tentang gunjang-ganjing ini. Yang menyatakan poinnya khusus ke produk kami itu adalah clear, tidak mengandung dihidroasetat kira-kira itu. Dan sebetulnya permasalahan setelah ada pengumuman atau rilis dari BPOM tersebut, sebetulnya permasalahan selesai. Tapi kan tidak selesai ternyata. Tidak selesainya begini, betul kita garis bawahi. Karena ini kita sepakati dan kita lihat bahwa ini ada penggeraknya di belakang. Motifnya jelas, penggerak. Ini ketidakpuasan. Ketidakpuasan, makanya berita-beritanya masih simpang siur, dipelintir-pelintir dan sebagainya. Sebetulnya harus stop. Kalau kita percaya kepada yang punya regulasi di negara ini, tapi kalau semua orang punya ada kecurigaan, lalu dia melakukan lab sendiri ya apa dibilang tentang kepastian hukumnya. Nah, sehingga BPOM sudah jelas semua bahwa ini khusus itu aman, tidak mengandung sodium dihidroasetat itu sendiri. Nah, buat kami itu di dalam kapasitas kita meminta, dalam kapasitas untuk minta bantuan ke BPOM tidak. Itu adalah memang tugas ranahnya BPOM karena ada kehebohan di masyarakat pada produk yang memang sifatnya kalau massal ya. poin-poinnya
di dalam rilis itu sangat jelas. Oke. Dan itu ditindaklanjutin lagi dengan talk show atau dengan rilis oleh pejabat-pejabat POM untuk mempertegas apa ya. Dan itu tidak melebar, tidak, itu tetap memperkuat apa yang dijelaskan. Demikian. Oke, baik. Nanti kita akan tampilkan rilis terakhir dari BPOM Ya. dan kita masih akan ngobrol lagi karena ini ada satu produk lagi yang dianggap mirip dan dianggap sama dan itu juga meresahkan di masyarakat. Apakah ini satu ibu bapak beda anak atau beda produk atau justru beda yang lain? Dan bagaimana dampaknya dengan adanya pemberitaan seperti ini terhadap produksi dan distribusi? Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita masih di Bincang Bisnis on the Spot. Kita lagi ngobrol-ngobrol dengan tim yang mewakili PT Indonesia Bakery Family atau IBF yang tengah hits. Tapi kadang-kadang ya kita sedikit intermezzo. Ada istilah bad news is good news. Kadang-kadang dunia marketing ini kalau apalagi dunia digital ya. Ketika segala sesuatunya viral, apakah itu bad ataupun good, itu kalau marketingnya jago malah bisa jadi benderang gitu ke depannya. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicara ada satu produk lagi yang juga di masyarakat heboh. Jadi ini ada AOKA, lalu ada satu produk namanya OKO mirip ya. Orang mengatakan ini sama dan katanya di yang OKO itu hasilnya memang ada zat berbahaya di situ. Apakah ini satu perusahaan dengan beda produk atau bagaimana? Ya, kembali perlu saya tegaskan bahwa produk atau perusahaan roti AOKA yaitu IBF Secara organisasi maupun produk itu tidak ada kaitannya. Perusahaan kami itu adalah betul-betul tidak ada hubungan baik secara hukum maupun secara kerjasama dalam apapun dengan produk yang disebutkan tadi. Okay. Tidak ada. Jadi kami pun tidak mengenal dan kami pun sejak berdiri 2017 mungkin produk yang disebutkan tadi itu baru pendatang baru lah. 1 tahun pun belum. Tapi itu menyangkut permasalahan tersendiri. Masalah produk ini mengikuti dengan ya sedikit mirip dan sebagainya, itu keputusan dan juga manajemen mereka tidak. Tapi sekali lagi bahwa roti AOKA tidak ada kaitan dengan produk yang satu ini. Baik. Yaitu produk yang disebut oleh Ibu tadi adalah yang heboh juga, yaitu OKO. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Baik. Demikian. Kita bicara dampak nih Pak ya, dampak. Ini kan lumayan nih cukup waktu beberapa bulan ya heboh sekali. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap kalau diproduksi kan pastinya karena mesin ya pasti produksi turun. Terhadap pemasaran, terhadap penyerapan, khususnya di Kalsel, ini seperti apa? Ya, betul sekali Bu. Karena ini berita yang sangat luar biasa dan itu kami sangat-sangat terpukul sejak munculnya berita ini, dan ini bukan berita yang negatif dan kami memerlukan fokus untuk menangani ini. Tidak sembarangan karena ini berita begitu heboh sekali yang dinyatakan sangat-sangat luar biasa, yang isinya fitnah, yang isinya hoax bahwa produk kami adalah mengandung sodium dihidroasetat tersebut. Okay. Makanya reaksi kami adalah meminta supaya hak jawab kami ke media dan sebagainya untuk ini, karena kami yakinkan dulu bahwa produk kami adalah aman. Kami pun untuk mengambil langkah harus yakinkan bahwa kami ini betul-betul aman. Jangan membakar diri kita sendiri. Okay. Makanya kami melakukan langkah-langkah baik ke media maupun tele dan sebagainya. Makanya kami hari ini datang ke sini. Kita tidak melakukan somasi apapun. Kami kembali lagi karena di sini adalah dampaknya begitu juga signifikan, masif untuk masalah pemasaran produk kami. Dengan berita itu masyarakat menjadi ragu-ragu, tidak ada kepastian. Makanya dengan kami datang ke sini berharap juga media juga untuk menaikkan berita ini supaya masyarakat tidak galau, tidak khawatir bahwa produk kami aman. Ditambah
dasar hukumnya jelas, yaitu rilis dari BP POM itu sendiri. Baik. BP POM itu sudah jelas-jelas bahwa produk kami adalah aman, sehingga itu menjadi rujukan, menjadi pegangan pedoman buat kita semua juga. Lagi ini merupakan suatu penegasan dari perusahaan Indonesia Bakti Family. Keluarnya rilis dari BP POM, produk kami aman dan masyarakat diharapkan tidak ada kecemasan, keraguan-raguan, dan kami juga namanya juga yang orang yang sudah terpukul pasti juga nanti ada penyembuhan dan sebagainya yang mudah-mudahan tidak begitu lama, karena kami juga punya karyawan yang begitu banyak. Karyawan itu tergantung dari produk untuk menggaji mereka dan sebagainya. Demikian. Baik, ini menjadi menarik ketika tadi Bapak mengatakan kami tidak mengambil jalur yang sementara ya, tidak mengambil jalur-jalur yang bersifat hukum. Apakah itu somasi atau mungkin tuntutan kepada sumber berita dan sebagainya, termasuk kita media ya. Pertanyaannya adalah kadang-kadang kan ada orang yang menginginkan pencucian nama bersih itu langsung dengan produk hukum begitu loh. Kenapa yang dilakukan oleh IBF itu lebih ke persuasif? Apa yang melatar belakangi ini? Ya perlu diketahui bahwa kami ini adalah bidang usaha. Jadi kami orang bisnis. Waktu itu sangat-sangat berharga karena permasalahan ini adalah muncul dari media, makanya kami cukup dengan ada fakta-fakta baru dan itu merupakan suatu dasar yang bisa untuk disampaikan lagi oleh media. Buat kami itu sudah bisa untuk mengklarifikasi kepada masyarakat yang menonton media tersebut, sehingga itu lebih efektif dan kedepannya menjadi hal yang baik, sehingga semua media massa pun sama akan taat pada aturan yang mengatur regulasi. Bagaimana jurnalistik itu harus dilakukan, apakah melalui tahapan-tahapan yang sudah. Dan kami sebagai orang bisnis, sekali lagi kita tidak menghabiskan waktu untuk terlalu banyak proses yang harus dilalui. Kami cukup jauh-jauh kami datang ke sini, maksudnya yaitu tadi, selain silaturahmi juga kita mohon bantuan untuk menegaskan dan semua akan baik-baik saja. Baik. Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita sudah clear ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh PT IBF lebih ke persuasif dan lebih fokus untuk kedepannya seperti apa. Betul. Nah, sekarang ke Ibu, dan ini yang menggawangi produksi ya, menggawangi produksi. Dengan kondisi ini kan jadi pelajaran penting ya Bu ya, pelajaran penting. Namanya produk di kita tuh mana sih yang nggak gampang copy paste, mana yang nggak ya ada produk baru muncul aja tuh sudah ada KW-nya sudah ada gitu dan yang lain sebagainya. Apakah khususnya juga di QC dan juga mungkin di develop itu, apakah juga akan ada hal-hal barukah dari pelajaran ini yang mungkin jadi sulit untuk digugat-gugat orang gitu, itu seperti apa? Apakah ya sudah yang di bagian produksi fokus aja dengan produksi dan juga inovasi, itu seperti apa? Kalau bagian produksi betul fokus produksi. Karena dengan adanya kasus ini karyawan juga bertanya-tanya, betulkah atau bagaimana nanti pemasarannya berkurang, terus produksi menurun, terus akhirnya apakah akan ada apa layoff kalau karyawan takutnya itu ya, ada kecemasan karyawan. Jadi banyak sekali yang menanyakan, Bu, bagaimana Bu kita lanjut produksi gimana ya, sudah produksi, tapi kami tentunya lebih mengawasi lagi ya, lebih mengawasi lagi, maksudnya sudah benar, tapi makanya jangan membuat yang tidak sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan ke Badan POM kan, sesuai standarnya tetap seperti itu, higienisnya seperti itu, terus kemudian kondisinya tetap dijaga seperti itu. Kalau produksi sesuai permintaan pasar ya. Kalau pemasaran banyak ya, produksinya akan banyak. Jadi gitu, betul-betul sesuai demand-nya seperti apa benar, ya. Baik. Kita masih akan kembali lagi, kita ingin tahu banyak permintaan pada akhirnya, karena ini bergesekan sekali lagi dengan produk-produk yang juga mungkin dilakukan oleh rumahan yang skala kecil. Apakah nanti akan ada join atau pembinaan? Tadi juga kita juga sudah melakukan press conference, ada permintaan dari teman-teman media, apakah juga ingin bisa merangkul menjadi bapak asuh dari produksi-produksi yang lokal? Kita akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, bisnis is bisnis ya. Pada akhirnya tidak ada juga bisnis yang lempeng saja. Dan ini tantangannya memang ketika bisnis pemodalnya adalah PMA. Ini pasti banyak yang ribut begitu ya. Dan tetapi tidak hanya itu sebetulnya. Bisnis yang kaitannya dengan produk yang sifatnya massal memang pasti akan banyak benturan. Nah pertanyaannya kadang-kadang seperti tadi Pak Kemas bicara bahwa ketika ada permasalahan itu nggak usah diperangi, tetapi persuasif. Termasuk juga ketika kita bicara produk nih ya, itu tadi kan bicara klaim, isu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara produk, ini ada mungkin produk-produk rumahan. Mereka juga menginginkan gimana ya punya produk bagus, awet, baik. Nah apakah dari peristiwa ini ada kepikiran dari PT IBM untuk itu tadi memberikan share mungkin, memberikan pembinaan sehingga masyarakat yang tadinya hanya pekerja saja, juga masyarakat pengusaha sekitar dan juga mungkin yang di daerah sasaran bisa mendapatkan dampaknya. Iya betul. Jadi memang ini perusahaan sudah mengarah ke sana. Jadi yang namanya sosial lainnya melakukan pembahasan yang menjadi program baik itu CSK masyarakat juga yang punya bantuan termasuk juga masuk itu sedang kami bahas ke depan itu pasti. Baik, ada kemungkinan nggak open kitchen nih? Kan sekarang tuh lagi seru gitu ya. Kan ini kan isunya adalah masalah produksi. Ada kemungkinan nggak PT IBM ini akhirnya open kitchen mengundang ya lihat nih produksinya kan? Kemungkinan seperti itu mungkin ada. Nanti kita buat perencanaan sudah matang juga di dalam sekarang. Walaupun sudah lama tetap harus berbenah terus sehingga orang datang itu sudah tahu. Belum kita kan punya masalah ini tempat juga tapi kita semua ada di Bandung itu memang bisa kita orang datang itu yang aman kita siap untuk menolong siapapun kalau memang tempat rumah kita. Baik, 7 tahun itu kadang-kadang bisa disebut usia yang panjang, bisa juga untuk sebuah usaha itu masih pendek ya. Masih muda. Jadi nanti kita lihat, tetapi yang jelas bahwa permasalahan yang ditudingkan sudah dibantu dijawab oleh BPOM atas inisiatif BPOM terkait kekisruhan yang ada di masyarakat. Dan mudah-mudahan kita juga jangan sampai akhirnya menjadi dampaknya adalah perusahaan menjadi kenapa-kenapa, investornya menjadi narik modal. Nah ini agak repot juga dengan para pekerja. Baik, Pak, di akhir obrolan kita sedikit yang ingin disampaikan. Mungkin nanti Pak Kemas nutup terakhir ya. Ini dari produksi secara umum, dari QC secara umum, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, di mana isu ini cukup booming di sini. Silahkan Pak. Terima kasih. Jadi kuncinya sebetulnya itu ada beberapa. Pertama adalah bahan baku. Bahan baku kita harus benar-benar, kan itu titik kritis. Ya. Di bahan baku kita lihat apa yang dikandung di dalamnya. Kemudian kita bisa meminta, kalau dia memang sudah terdaftar, kita minta izin edarnya, MD-nya. Itu sudah dijamin lah, karena sudah terdaftar. Kalau belum, kita minta spesifikasinya. Kalau itu kita yakinkan bahwa itu aman dari bahan-bahan yang berbahaya, kita lalu ke area produksi. Area produksi itu dipastikan tidak menggunakan. Jadi itu sudah aman. Itu proses pembuktiannya begitu aja. Iya. Lah terus kita memiliki internal audit. Internal audit yang akan mengaudit kita sendiri kalau ada terjadi sesuatu yang kurang pas, itu nanti akan diperingatkan oleh internal audit. Nah disitulah kita kunci-kuncinya supaya kita bisa menjamin produk kita lepas atau dipasarkan dengan aman. Sebelum dipasarkan pun kita ambil sampel, retain sampel ada di laboratorium kita. Kita uji organoleptik, mikrobiologi, kalau gitu memenuhi standar kita lepas. Itulah jaminan dari kami, sehingga kita yakin sekali. Ya meskipun sambil menunggu-nunggu
hasil dari penjelasan Badan POM, tapi kita sudah yakin bahwa memang kita tidak menggunakan zat itu. Baik. Demikian Bu ya. Baik, itu langkah-langkah ketika sampai akhirnya di titik BPOM memberikan klarifikasi. Betul, Dari betul. produksi? Ya, terima kasih. Kalau dari produksi kita manut sama QC. Produksi itu kan kita Tinggal bagian masalnya memproduksi saja ya. Kita kan Oke. masak ya Bagian istilahnya masak ya. Hokinya Iya, ya. gitu. Resepnya di sana Resepnya, ya. Iya, jadi kalau QC bilang bahan baku ini Bu, oke, di gudang ada itu oke, kami pakai itu. Dan lebih dipastikan lagi tidak ada bahan yang natrium dihidroasetat itu tidak ada. Baik. Karena memang dari QC juga tidak ada Tidak ya. meresepkan itu Tidak ya. meresepkan itu. Oke. Terus untuk keluarnya juga ada pas QC. Jadi kalau kami selesai memproduksi, masuk dulu, karantina dulu, tunggu pas QC-nya. Kalau dari QC sudah ada pas oke, boleh keluar baru ditempel, pas boleh dijual gitu. Seperti Oke, itu. Baik. Closing Pak Kemas, Ya. dari semua dinamika persoalan selama beberapa waktu terakhir ini, yang kata Pak Kemas, sebetulnya waktu adalah uang untuk berbisnis gitu lah, tetapi mau tidak mau kan tetap harus concern karena ini sudah menyangkut kegelisahan masyarakat. Baik Bu, perlu saya tegaskan kembali bahwa produk roti Auka adalah aman, tidak mengandung zat yang dituduhkan tersebut, yaitu yodium dihidroasetat. Lalu dalam kesempatan ini juga kami menegaskan, jadi merupakan suatu penegasan dan untuk kepastian tidak ada keraguan-keraguan lagi kepada masyarakat khususnya Kalsel dan umumnya di Indonesia bahwa produk roti Auka adalah aman. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh distributor, lalu konsumen, dan pencipta, penikmat ataupun roti Auka yang selama ini loyal kepada produk kami. Ini merupakan suatu penjelasan, jangan ragu-ragu untuk melanjutkan menikmati produk kami. Dan kami berharap bahwa hal-hal yang negatif ini segera pulih dan marilah kita sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kemas, Ibu dan juga Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi sebuah penjelasan dan pemirsa untuk lebih clear-nya kita juga. Pihak IBF juga melakukan press conference dengan mengundang banyak media untuk memberikan penjelasan baik dari sisi tadi produksi seperti yang disampaikan oleh Pak Kemas, juga penjelasan-penjelasan dari sisi hukumnya. Kita nanti bisa lihat cuplikannya ya setelah ini bagaimana konferensi pers berlangsung bersama teman-teman media. Mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi pencerahan untuk kita dan sekali lagi menjadi lebih paham terkait apa yang saat ini tengah beredar. Dan yang cerah dan terang tentunya itu akan lebih menenangkan untuk kita para konsumen. Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Bisnis on the Spot selanjutnya. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.